kita Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur bersama-sama karena di minggu yang pertama ini Tuhan masih menyertai dan menuntun kehidupan kita. Walaupun kita tahu bahwa bencana alam terjadi di mana-mana, bukan hanya COVID-19, bahkan banjir sekarang ini termasuk mengenangi Jawa Tengah. Gereja-gereja baptis yang ada di sana juga terkena. Kiranya kita terus mendoakan segala situasi dan cuaca yang ada sehingga Tuhan tetap menyatakan penyertaan bagi kita semua. Bersyukur bahwa hari ini kita boleh ada di tempat ini untuk terus bersama-sama mengagungkan nama Tuhan di dalam Safari Park Baptist Fellowship. Puji nama Tuhan, kiranya kita terus bertumbuh dan bertambah di dalam kasih karunia-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa mari kita akan mempersiapkan diri dengan baik-baik karena kemandirian gereja kita yang pada hari minggu ketiga tanggal 21 akan dilaksanakan. Kiranya semua terus ada dalam satu kesatuan hati untuk mewujudkan bagaimana SPBF bisa menjadi terang dari tempat ini sampai ke ujung bumi. Nama Tuhan dimuliakan melalui SPBF. Kita persiapkan dengan baik. Demikian juga hari Sabtu nanti ada Sabtu Ceria. Silakan bagi orang tua yang punya anak bisa bergabung bersama-sama untuk mengembang tumbuhkan anak-anak kita semakin mencintai Tuhan dan mengenal Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan memulai sekali lagi jaga protokol kesehatan dengan baik dan jaga diri kita dengan baik sehingga kesehatan tetap ada bagi kita. Selamat berbakti, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Kita bersyukur pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik yang mengikuti ibadah secara offline dan juga Bapak Ibu Saudara yang ibadah online melalui link Instagram dan YouTube. Mari kita mempersiapkan hati kita akan memuji dan menyembah Tuhan, dan saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk saat teduh sejenak. Kita mulai dari sekarang. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan kan dalam seminggu ini, sepanjang kehidupan kita Dia boleh memberkati kita, menyertai kita dalam segala aktivitas kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita katakan terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh ada di tempat ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Kami boleh mengucap syukur karena Tuhan kami berikan waktu untuk mengagungkan nama-Mu. Dari terbit sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Mari kita mengawali ibadah kita hari ini. Kita akan memuji Tuhan, kita mengatakan Engkau layak dipuji dan disembah. Tinggi Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Katakan layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang
Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kita akan puji sekali lagi. Katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Nah, katakan sama-sama, Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan layak dipuji, disembah. Saya mau jemaah untuk berdiri bersama-sama. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan layak dipuji, disembah ya Tuhan, Engkau di tempat ini. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkaulah yang layak dipuji dan disembah di tempat ini Tuhan, dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan, untuk umat-Mu, untuk membawa setiap ucapan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan sudah baik atas hidup kami. Tuhan melihara kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan, dalam seminggu ini ada banyak hal yang kami boleh nikmati, tapi kami percaya Tuhan selalu berserta dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami hari ini mau membawa puji-pujian kepada Tuhan, mau mengagungkan nama-Mu Tuhan, karena Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk memuji Engkau, dan layakkan kami untuk memanggil Engkau ya Abba, ya Bapa. Berkati ya Tuhan ibadah kami dari awal sampai selesai. Biarlah semuanya berbicara tentang Tuhan Yesus. Semua yang mengambil bagian Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa-Mu, Engkau urapi dan Engkau pakai secara luar biasa. Dan terlebih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, benar-benar Tuhan menjadi rema atas hidupan kami, apa yang disampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat masih tetap berdiri, kita angkat pujian kembali. Ada lagu ini mengatakan bahwa segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Katakan, kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Lebih sungguh-sungguhlah katakan, segala puji syukur hanya bagimu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Katakan, kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali katakan haleluya. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Biarlah segala puji syukur kita hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menyanyikan pujian tema kita dalam bulan ini, yaitu bersama keluargaku melayani Tuhan. mengasihimu, Yesus, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Nyanyikan dari awal, kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus.
bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan, bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Pembacaan firman hari ini dengan tema memiliki ajaran yang benar di masa sukar. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai dengan 27. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Firman Tuhan ini nanti akan dijabarkan oleh gembala sidang melalui khotbah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita angkat pujian bersama-sama, sujud di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Ku
Mari kita nyanyikan pujian sekali lagi. Senang jemaat untuk berdiri bersama-sama. Bila hati terasa berat, Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Kau berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan. Jikalau di minggu yang pertama ini kami masih tetap memiliki hati yang sujud di altar Tuhan, walaupun sangat-sangat berat beban-beban hidup kami, tetapi biarlah kami boleh datang di tempat ini, sehingga di saat kami ada di tempat ini ada sesuatu yang berubah, diperbaharui di dalam kehidupan kami. Ada sesuatu yang terjadi, yang terbaik yang akan Kau nyatakan buat kami. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini semakin menguatkan kami Tuhan, untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit. Di masa-masa yang sukar, kami masih tetap hidup dalam ajaran yang benar. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Kami siap mendengar, urapi kami semuanya, membuka mata hati kami untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama, saya secara khusus menyampaikan terima kasih atas segala doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian
berkenaan dengan sakit ya. Jadi memang ketika saya banyak membaca, mata sebelah kanan sangat-sangat berat, dan sekarang ini juga berat, seperti mengganjal. Dan kalau saya melihat Pak Tony gini hanya kelihatan rambutnya saja gitu ya. Jadi memang sedikit tertutup. Tetapi memang gula darah saya tinggi, tetapi bersyukur dalam 1 minggu kemarin sudah turun sekitar 160. Tetapi tensi yang kemarin 140, 110 sekarang menjadi 150, 100. Jadi memang sebuah proses yang memang sebelum kami dioperasi, saya dioperasi. Jadi mohon terus dukung di dalam doa. Mungkin selama beberapa Rabu kami tidak bisa karena dokternya hanya ada di hari Rabu. Jadi mohon kiranya memaklumi dan terus didoakan. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada kesempatan minggu ini secara khusus pagi ini memang seharusnya Pastor Roni yang akan sampaikan firman Tuhan, tetapi kita ubah karena Pastor Roni memang perlu istirahat pula, sehingga pada minggu yang ketiga tanggal 21 minggu paginya Pastor Roni yang akan sampaikan firman Tuhan, dan sorenya Pendeta Edwin dalam rangka ibadah pengorganisasian gereja. Nah, kita akan bersama-sama mencermati secara khusus berkenaan dengan masa-masa yang sukar yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada gerejanya, orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu. Nah, saudara, kita bersama-sama merenungkan kenapa hal ini terjadi. Ternyata ada banyak ajaran-ajaran yang tidak benar pada waktu itu. Termasuk notisisme yang juga menyangkal tentang kemanusiaan Yesus Kristus atau keilahian Yesus Kristus. Termasuk Kerintus juga sama. Jadi pada abad-abad pertama sesungguhnya ada banyak ajaran-ajaran yang membuat orang-orang Kristen Yahudi menghadapi situasi yang sulit untuk berpegang kepada kebenaran firman Tuhan atau tidak. Nah, kita melihat bersama-sama pada masa-masa sekarang ini pun kita bisa melihat ternyata ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang dihalalkan dengan mencomot Alkitab sebagai landasan alasan untuk membenarkan diri. Betul ya? Banyak seperti itu. Ketika kita mabuk-mabukan dan sebagainya, itu kan yang untuk orang-orang yang ada di sana. Itu kan Alkitab ditulis pada waktu itu dan begitu seterusnya. Ada banyak alasan-alasan yang ada. Kita bisa melihat pada masa sekarang ini juga ada doktrin pernikahan yang sudah menghalalkan pernikahan berbagai jenis. Betul ya? Makanya ada LGBT. Wanita menikah dengan wanita, pria menikah dengan pria, bahkan ada wanita yang menikah dengan dirinya sendiri. Supaya dianggap sebagai seorang yang sudah menikah. Ada ajaran-ajaran tentang keselamatan yang ada di luar Yesus Kristus. Seorang pendeta yang hebat, yang luar biasa, yang mengerti bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ternyata mereka juga bisa melihat bahwa mereka menekankan ternyata ada ajaran di luar Yesus yang bisa menyelamatkan hidupnya. Ada ajaran tentang boleh manusia melakukan apa saja. Karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang Maha Pengampun. Hyper grace. Terjadi sekarang ini. Nah, saudara sekalian, kita bisa merenungkan ada banyak hal, ajaran-ajaran yang bisa membawa kepada kita ketika kita tidak ada di dalam koridornya Tuhan, kita bisa menjadi orang-orang yang sesat dan akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang menyesatkan teman-teman kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa melihat bahwa Rasul Yohanes menyampaikan ada orang-orang yang memang mau menyesatkan orang-orang Kristen dengan ajaran yang tidak benar, dan bagaimana kita semua masih tetap berada di dalam ajaran yang benar. Rasul Yohanes menyampaikan supaya mereka tetap ada di dalam ajaran yang benar. Dan tentunya bagi kita semua yang ada di tempat ini, dengan berbagai ajaran-ajaran yang kita cermati hari ini, kita juga bisa merenungkan bagaimana kita masih bisa tetap di dalam ajaran yang benar di masa-masa yang sangat sulit ada di dalam kehidupan kita di dunia ini. Saudara sekalian, ada 3 prinsip bagaimana kita tetap dalam ajaran yang benar di masa sukar.
Yang pertama, saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa kita tetap berada di dalam ajaran yang benar sampai masanya Tuhan. Yang kedua, kita tetap hidup dalam ajaran yang benar di dalam masa penyangkalan Tuhan. Yang ketiga, kita tetap memegang pengurapan kuasanya sampai menikmati janjinya Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita melihat prinsip yang pertama. Bagaimana kita masih tetap ada di dalam ajaran yang benar di masa yang sukar. Di dalam ayat yang ke-18 dan 19 yang sudah kita baca. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Kita bisa merasakan, kita bisa melihat, walaupun pada masa penulisan Yohanes menyampaikan tentang waktu ini adalah waktu yang terakhir. Sebelum mereka melihat Yesus Kristus, mereka menyaksikan ada banyak orang-orang yang menyesatkan ajaran-ajaran yang benar menjadi ajaran-ajaran yang tidak benar. Kalau dilihat di dalam ayat yang ke-18 tadi ada Antichrist have come. Antikristus sudah datang. Mereka merupakan orang-orang yang mempersiapkan jalan bagi antikristus itu yang akan datang. Ada banyak nabi-nabi palsu, ada banyak nubuat-nubuat palsu, nubuat-nubuat yang gagal yang kita dengar pada masa-masa sekarang ini. Ada pengkhotbah-pengkhotbah palsu, ada pendeta-pendeta palsu, ada hamba Tuhan palsu. Semuanya ada di dalam dunia ini, saudara sekalian. Kita bisa merasakan, kita bisa melihat. Bahkan sehingga Rasul Yohanes menyampaikan, inilah tandanya waktu ini benar-benar waktu yang terakhir karena ada antikristus yang sudah datang. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Bahkan di dalam ayat 19 dikatakan, memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal ini terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya sampaikan bahwa orang-orang percaya pada abad pertama sudah mendapatkan ajaran dari semula. Mereka mendengar bahwa akan ada penyesat-penyesat antikristus yang dulunya adalah orang Kristen. Kembali saya tekankan, dulunya adalah orang Kristen. Dikatakan memang mereka berasal dari antara kita. Mereka berasal dari orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu. Mereka menyesatkan orang-orang. Mereka keluar dari kelompok mereka. Sehingga King James Version mengatakan they went out from us. Mereka sungguh-sungguh meninggalkan kelompok mereka. Mereka keluar dari kehidupan kebersamaan orang-orang Kristen. Sehingga they were not all of us. Mereka bukan semua dari kita. Tetapi mereka ada di antara kita. Rasanya ini sangat penting bagi kita bersama-sama saudara. Bahwa ternyata ada banyak orang-orang Kristen KTP yang bisa terjadi. Pada masa dulu bahkan pada masa sekarang ini yang akhirnya ketika mereka mendengar tentang sesuatu yang mungkin memuaskan hatinya, mereka keluar dari kelompoknya, lalu mereka membawa orang-orang untuk menjadi pengikutnya. Benar atau tidak, John Stott mengatakan surveinya tentang Kristen sejati, dia menyatakan bahwa sedikitnya 90% anggota gereja bukanlah orang Kristen sejati. Mari kita lihat, mari kita cermati bersama-sama kalau 90% berapa persen di antara kita yang Kristen sejati. Saya tidak tahu, saudara yang bisa menilai diri saudara sendiri. Tetapi mari kita bersama-sama merenungkan ketika kita tetap berada dalam ajaran yang benar sampai kuasanya Tuhan datang.
datang. Waktu terakhir itu akan tiba. Banyak penyesat-penyesat yang ada. Tetapi betapa pentingnya kehidupan saudara dan saya pada masa sekarang ini. Kalau pada masa yang lalu di mana Rasul Yohanes ingin supaya orang-orang Kristen Yahudi tetap dalam ajaran yang benar sampai masa-masa Tuhan tiba. Maka saudara dan saya pada saat ini ketika saudara berkumpul bersama-sama di tempat ini, bahkan teman-teman yang melihat dari YouTube ataupun live streaming, kita bisa melihat bersama-sama betapa pentingnya kita dihidupi oleh firman Tuhan dan hidup kita tetap berpedoman dengan firman Tuhan. Tidak bisa tidak. Ketika ada penyesat-penyesat, ada orang-orang yang ingin menggagalkan iman kita, kita harus kembali back to Bible. Kembali kepada firman. Masalahnya apakah saudara dan saya membaca firman Tuhan? Masalahnya saudara dan saya apakah bersaat teduh dengan Tuhan? Masalahnya apakah saudara dan saya berkomunikasi dengan Tuhan? Betapa pentingnya bagi kita. Karena akan ada masa-masa penyesatan sudah terjadi pada masa sekarang ini. Apakah kita tetap tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang menyembah Tuhan? Ini adalah prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, saudara sekalian. Di dalam ayat yang ke-21 sampai dengan 24. Bagaimana kita masih tetap ada di dalam ajaran yang benar di masa sukar. Ketika kita tetap hidup dalam ajaran yang benar di dalam masa penyangkalan Tuhan. Kembali pada masa-masa abad pertama ada ajaran-ajaran yang menolak Kristus termasuk Gnostisisme, Kerintus. Dan kita bisa melihat bahwa antikristus adalah orang-orang yang menolak Kristus. Antikristus adalah orang-orang yang menentang Kristus. Di dalam ayat yang ke-22 sangat jelas sekali. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa maupun Anak. Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini bukan hanya sekedar dogma, bukan hanya sekedar doktrin tentang Kristus, tetapi bagaimana praktek kehidupan kita sebagai orang-orang yang dikatakan sebagai pengikut Kristus. Siapakah pendusta itu? Saudara sekalian, orang-orang ini mengajarkan untuk mencari pengikut sehingga mereka menyesatkan orang-orang percaya. Kembali saudara sekalian, ketika kita bersama-sama, saya ingin menegaskan, ketika kita bersama-sama tidak yakin akan Kristus dan kita tidak mempercayai Kristus, maka bahkan dengan berbagai penggolakan hidup dan tekanan meninggalkan Kristus, menolak Kristus, sesungguhnya penyesatan itu sudah terjadi. Jadi kita harus meyakini, apakah kita benar-benar yakin bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau hari ini ada di antara saudara yang belum percaya kepada Kristus, sesungguhnya kita sedang ada di dalam sebuah penyesatan. Kalau hari ini ada orang-orang yang menentang Kristus, artinya sudah ada banyak anti-Kristus yang sedang ada. Masa-masa kini, sekali lagi ada banyak penyangkalan terhadap Kristus. Bukan hanya Gnostisisme, Kerintus itu tadi, tetapi sekarang ada aliran yang namanya YHWH. Mereka tidak mau menyebut nama Yesus. Mereka memakai nama YHWH, Yahweh. Saudara, banyak aliran-aliran yang lain. Banyak hal yang bisa terjadi. Itulah sebabnya saudara sekalian penting bagi kita semua untuk mendalami kehidupan rohani kita dengan sungguh. Kalau kita tidak sungguh-sungguh belajar akan kebenaran firman Allah, bisa terjadi saudara dan saya menjadi orang-orang yang disesatkan, bahkan menjadi orang-orang yang menyesatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah prinsip yang kedua saudara sekalian, yang perlu menjadi sebuah perenungan bagi kita. Saudara kenal Fanny Crosby? Ada yang tahu? Saya yakin saudara pernah mendengar lagu Salibmu, Salibmu, Salibmu yang ku
itu adalah ciptaan daripada Fanny Crosby, seorang wanita. Ketika dia lahir dalam usia 6 bulan, dia sudah tidak bisa melihat. Tetapi dengan karunia multitalenta yang ada, dia bisa menciptakan hampir sekitar 8.000 lagu-lagu lirik, puisi. Luar biasa. Suatu ketika pengkhotbah itu bertemu dengan Fanny Crosby, pengkhotbah itu berkata kepada Fanny Crosby, "Van, kamu itu luar biasa. Kamu memiliki multi talenta yang luar biasa. Tapi sayang, kamu tidak bisa melihat. Kamu buta." Lalu Fanny Crosby mengatakan, "Pak Pendeta, kalau saya bertemu dengan Tuhan, lalu Tuhan mau meminta saya untuk meminta, Tuhan meminta saya untuk memohon kepada Dia, saya akan memohon untuk dilahirkan buta. Karena ketika saya akan bertemu dengan Tuhan, yang saya lihat pertama kali adalah wajah Tuhan." Kita bisa membayangkan, saudara sekalian, sesuatu iman yang luar biasa. Ketika dia tidak bisa melihat, dia bisa melakukan berbagai multi talenta yang ada. Banyak anak-anak Tuhan yang melihat berbagai hal yang ada di dunia ini, yang bisa mereka kerjakan, tetapi mereka buta matanya untuk tidak melakukan sesuatu. Ada banyak orang yang mendengarkan tentang firman Tuhan, tetapi mereka tuli karena mereka tidak mau mengerjakan dan melakukannya. Banyak hal yang terjadi pada masa sekarang ini. Ketika kita melihat banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan, banyak hal yang bisa kita lakukan bagi pelayanan gereja kita. Banyak hal di mana ketika kita melakukan sesuatu untuk pekerjaan kita, ada hal yang memang harus kita kerjakan dan kita lakukan dengan baik dan benar. Tetapi terkadang mata kita menjadi buta, sudah tidak peka lagi terhadap berbagai situasi dan keadaan, yang akhirnya melahirkan kompromisme yang terjadi, akhirnya melahirkan hal-hal yang membuat pergolakan di antara satu dengan yang lain. Mari, ada banyak penyangkalan-penyangkalan yang terjadi, ada banyak dusta-dusta yang terjadi, ada banyak fitnah-fitnah yang terjadi, tetapi orang-orang yang seharusnya tinggal di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman-Nya, orang-orang itu akan tetap mampu bertahan sampai pada akhirnya. Saudara sekalian, kita melihat di prinsip yang ketiga, saudara. Di dalam prinsip yang ketiga, ayat 20, 25 dan 27, di sini juga dijelaskan tentang pengurapan. Ayat 20 dikatakan, "Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian semua mengetahuinya." Orang-orang Kristen Yahudi yang diurapi mengetahui ada banyak penyesat-penyesat yang ada, yang terjadi. Ada banyak pendusta-pendusta yang terjadi. Ada banyak kuasa-kuasa iblis yang ada di sekitarnya yang bisa menyesatkan kehidupan mereka. Bahkan di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, "Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal." Kita bersama-sama bisa menikmati kehidupan yang kekal ketika saudara dan saya adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga prinsip yang ketiga ini menjadi bagian yang penting bagi kita, bagi orang Kristen Yahudi, bagi saudara dan saya, supaya saudara dan saya tetap memegang pengurapan kuasanya sampai menikmati janjinya Tuhan, yaitu kehidupan kekal yang dijanjikan bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus. Dalam bahasa Yunaninya, krio itu mengurapi, Kristos yang diurapi. Jadi sesungguhnya melalui Kristuslah orang Kristen itu diurapi. Orang-orang Kristen yang diurapi adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus.
Dan orang-orang yang ada di dalam Kristus tentunya dengan urapan kuasa Tuhan akan melahirkan sebuah ketahanan menghadapi situasi dan tantangan masa sukar pada masa sekarang ini sampai dalam kekekalan nanti. Siapa yang diurapi oleh Tuhan? Siapa yang diurapi oleh Roh Kudus adalah siapa yang tinggal di dalam Kristus. Masalahnya apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang tinggal di dalam Kristus? Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain. Tetapi bagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia. Sekali lagi saudara sekalian, semua tahu orang Kristen Yahudi ada banyak penyesatan. Kita semua tahu melalui firman Tuhan ada banyak penyesat. Hal ini membuat kita sebagai orang-orang yang tinggal di dalam Kristus, kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita seharusnya membuat kita tahu dan waspada menghadapi berbagai situasi yang menyesatkan. Rayuan gombal iblis bisa memakai apa saja, bisa memakai siapa saja, termasuk yang ada di antara kita, supaya kita menjadi pendusta, supaya kita menjadi penyesat. Dan akhirnya orang-orang Kristen yang tadi saya katakan, orang-orang yang bukan Kristen sejati, Kristen KTP, akhirnya mereka tidak akan mampu bertahan, meninggalkan kelompoknya, bersatu dengan penyesat-penyesat, mencari orang-orang disesatkan. Sama halnya dengan calo bis antar kota ya. Semarang gitu ya. Surabaya, Jakarta, Surabaya murah, mari silakan masuk ke bis Rosalia Indah. Calonnya enggak masuk, saudara. Yang sampai di Surabaya, penumpangnya, calonnya tetap ada di Jakarta. Jangan sampai kita seperti ini. Jangan sampai kita menjadi calo-calo bis antar kota, antar provinsi. Sehingga kita tertinggal pada waktu-waktu yang terakhir. Kehidupan kekal yang Tuhan janjikan, yang seharusnya menjadi milik kita. Akhirnya kita tertinggal karena kita tidak ada di dalam Kristus. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus? Jangan sampai survei John Stott 90% orang Kristen yang ada di dalam gereja adalah bukan Kristen sejati. Renungkanlah firman Tuhan ini. Kita sadar kita lebih mudah untuk disesatkan daripada tetap di dalam kebenaran. Kita lebih mudah melakukan hal-hal yang tidak benar daripada melakukan hal yang benar. Betul ya? Lebih gampang kita tidak pakai masker daripada kita pakai masker. Banyak orang di luar sana, tapi bersyukur di sini saudara semuanya tetap memakai masker. Puji Tuhan saudara sekalian. Di dalam ayat 24 yang menjadi penekanan kita. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Orang-orang Kristen Yahudi yang sudah mendengar pada mulanya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mengurapi hidupnya, maka orang-orang Kristen Yahudi seharusnya tinggal di dalam Kristus sehingga sungguh-sungguh saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang juga di dalam Kristus. Kita harus tetap tinggal bersama-sama dengan Kristus dan orang-orang yang sama-sama tinggal di dalam Kristus. Tidak keluar dari panggilan kita. Jangan menjadi pendusta. Jangan menjadi penyesat. Jangan menjadi anti Kristus. Jika kita ingin menikmati kehidupan kekal yang dijanjikan Tuhan.
Tetaplah dalam ajaran yang benar, walaupun masa-masa kini adalah masa yang sukar buat kita. Tetap berada dalam ajaran yang benar di masa sukar. Tetap hidup di dalam ajaran yang benar walau banyak orang-orang yang menyangkal Yesus. Tetap pegang urapan Roh Kudus sampai kita masuk dalam kehidupan yang kekal. Bagaimana dengan kehidupan kita? Saudara tetap di dalam Kristus? Atau saudara ada di luar Kristus? Masa yang sukar akan menjadi bukti apakah saudara adalah pribadi-pribadi yang tetap di dalam ajaran yang benar. Tetaplah di dalam Kristus. Tetaplah di dalam Kristus. Tetaplah di dalam Kristus. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan menyerahkan diri dan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi respon bagi kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, menyerbu anugerah-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku nyatakan anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Ketika kita sadar, kita tahu ada banyak penyesat, ada banyak pendusta yang ingin menyesatkan kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Ada banyak orang yang melihat tetapi buta. Ada banyak orang yang mendengar tetapi
tertutup telinganya sehingga tidak mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Mungkinkah itu ada di antara kita? Mari kita bersama-sama melihat di dalam diri kita. Jangan sampai survei dari John Stott menjadi sesuatu yang benar. 90% orang yang ada di dalam gereja adalah bukan Kristen sejati. Biarlah itu bukan ada di antara kita. Karena kita yakin ada banyak penyesatan, ada banyak penyangkalan. Masa-masa sukar di akhir masa. Di mana Tuhan akan datang kembali. Biar kita boleh belajar untuk bertumbuh. Ketika kita ada di dalam Kristus, urapan kuasanya akan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang melakukan kehendak-Nya. Bukan melakukan hal yang buruk. Bukan mengikuti hal-hal yang tidak baik. Tetapi bagaimana membangun kesatuan kebersamaan sehingga kehidupan pribadi bersama-sama dengan komunitas kita memuliakan nama Tuhan. Itulah orang-orang yang benar-benar ada di dalam Kristus. Dan itulah orang-orang yang diurapi oleh Roh Tuhan. Karena orang-orang yang dikuasai dan diurapi oleh Roh Tuhan, dia akan memancarkan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Mari tajam pendengaran kita, tajamkan penglihatan kita, tajamkan mata hati kita, tajamkan kaki tangan kita untuk melakukan hal yang baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau mengampuni jikalau kami ada di dalam kebersalahan. Kami rindu kami tetap ada di dalam Kristus, di dalam ajaran Kristus. Membuktikan orang-orang yang diurapi oleh Kristus melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam dunia ini. Banyak penyesat di antara kami, nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu, bahkan kuasa-kuasa yang lain ingin menggagalkan iman kami. Biar kami boleh berpegang dan bertahan sampai pada akhirnya menikmati janji kehidupan kekal di dalam Kristus. Jikalau kami belum sungguh-sungguh ada di dalam Kristus, biar hari ini kami boleh percaya Engkau, sehingga kami tetap di dalam-Mu Tuhan. Sampai kapanpun, apapun masa sukar yang harus kami hadapi. Terima kasih ya atas setiap pribadi-pribadi yang mendengar firman Tuhan ini, diteguhkan kembali dalam panggilannya. Sehingga dimanapun kami berada, kami tetap ada di dalam Kristus, memancarkan kemuliaan Kristus. Terima kasih bangsa kami Engkau berkati. Bencana alam yang terjadi, banjir, Tuhan memberkati supaya Engkau memberikan kekuatan bagi yang berdampak COVID-19. Engkau memberikan pemulihan bagi bangsa kami, bahkan bagi umat-umat Tuhan. Vaksin yang sedang berlangsung, biarlah semua berjalan dengan baik. Kami menyerahkan Bapak keamanan, kenyamanan di mana kami tinggal. Berikan kesadaran bagi masyarakat Indonesia untuk menjaga protokol kesehatan. Belas kasihan-Mu terjadi bagi bangsa kami, bagi umat baptis Indonesia. Belas kasihan-Mu terjadi bagi Taman Safari Indonesia. Engkau jauhkan Tuhan dari segala mara bahaya. Engkau jauhkan dari segala COVID-19. Engkau akan terus memberkati, mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan Taman Safari Indonesia. Dari komisaris, dari owner, bahkan sampai kepada pimpinan staf yang lainnya. Sampai kepada karyawan-karyawan biasa, Tuhan berkati mereka. Pengunjung Tuhan berkati. Satwa, flora, semuanya Engkau memberkatinya. Engkau melindunginya. Show yang dilaksanakan, permainan yang ada, Engkau menjauhkan dari rancangan kecelakaan. Engkau menjagai Taman Safari Indonesia, baik di tempat ini dan di tempat-tempat yang lain. Terima kasih Tuhan.
Engkau juga memberkati pelayanan GBC Pulau Mas bersama dengan mitra. Engkau memberkati TLCC, Engkau memberkati mobilisasi etnis Tionghoa, Engkau memberkati di Nias, Engkau memberkati di Kelapa Gading, Engkau memberkati di Jongkol, di Tegal, di Bangka, dan Engkau memberkati di tempat ini. Ketika mempersiapkan untuk kemandirian pada tanggal 21 nanti, biarlah semuanya Tuhan, kami dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sarana berkat dimanapun kami berada. Di tempat ini kami boleh mendengungkan dan menggemakan pancaran kemuliaan Tuhan. Safari Park Baptist Fellowship memancar Kristus ke seluruh penjuru karena kami hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, akhirnya kami menyerahkan beban-beban kehidupan kami. Apapun yang sedang kami hadapi, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Ketika kami bergumul dengan pekerjaan kami, pendidikan kami, bergumul dengan masa depan kami, pasangan hidup kami, bergumul dengan sakit penyakit, perekonomian, bahkan hal yang lainnya, Engkau menopang kami, Engkau memberkati kami. Pastor Roni, Engkau memberkati, berikan kekuatan, kesehatan. Tiba juga dengan keluarga besar, Tuhan juga memberkati. Coba mereka dihiburkan karena Dr. Ari sudah Tuhan panggil. Kami serahkan sepenuhnya Bapa dalam tangan kuasa-Mu. Sekali lagi Tuhan, setiap aktivitas yang dilakukan di Saung Safari Tuhan juga memberkati. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh SPBF Tuhan berkati. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh kami semua dimanapun kami berada, sebagai karyawan, sebagai pribadi, sebagai keluarga dimanapun kami berada, Engkau terus menuntun dan memberkati kami. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan persembahan persepuluhan kami. Terimalah itu Tuhan, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Dijauhkan daripada belalang-belalang pelahap. Diberkati terus dalam kehidupan kami, pundi-pundi kami, bahkan dapur kami terus tetap ada karena Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami berserah penuh dalam kuasa-Mu. Kami menyerahkan diri kami ketika kami pulang di tempat ini. Ketika kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, berkat-Mu limpahkan atas kami. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, menjadi berkat yang terindah dan terbaik dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menuntut hidupmu.